Shalom, selamat pagi, selamat menikmati anugerahnya Tuhan pagi hari ini. Baik saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, siap diberkati Tuhan pagi hari ini? Amin. Haleluya. Kita mulai ibadah kita nikmati anugerahnya, persiapkan hati pikiran kita, jangan lupa ya, prokes. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilisasi. Itu sebagai anak-anak Tuhan, lakukan itu. Amin, saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah bersamamu saat ini. Izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, urapi dengan urapan yang baru. Biar setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu ini hanya kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita lanjut mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengingatkan saudara, ya, apabila saudara diberkati dengan link dari GGP Mas Muria ini, mari bagikan link ini untuk mereka semua mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat adanya. Haleluya. Ya, saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah sekolah tingkat SMP, sekolah menengah pertama. Nah, saudara yang pernah duduk di tingkat SMP pasti tahu yang namanya mata pelajaran ilmu hayat, ya. Ilmu hayat atau yang dikenal saat ini dengan nama mata pelajaran biologi. Apakah ilmu hayat itu? Ilmu hayat adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia, hewan, tumbuhan. Pendek kata, semua di dalam ilmu hayat itu dipelajari semua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, cara kehidupan manusia bagaimana? Cara kehidupan tanaman gimana, tumbuhan gimana, hewan gimana, semua dipelajari. Dan saya pelajari saudara, dan saya melihat, membaca secara seksama tentang ilmu hayat itu. Saya belum pernah menjumpai dan membaca yang namanya manusia batiniah. Tidak ada kalimat di dalam ilmu hayat. Saya tidak menjumpai apa itu artinya manusia batiniah. Tetapi setelah saya menjadi Kristen, pengikut Kristus, saya mendapat Alkitab dan saya baca di dalam Alkitab itu. Baru saya menjumpai ada satu kalimat yang berkata, manusia batiniah, manusia lahiriah. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan itu. Saudara pegang Alkitab saudara. Saudara buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Ya. Ini kalimat yang ada tertulis di dalam Alkitab, ya, 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Yang sudah mendapatkan, simak baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Saya baca dari 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut
memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia yang tersembunyi. Saya ulangi, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ternyata perhiasan yang indah di mata Tuhan bukanlah perhiasan yang kasat mata. Perhiasan yang indah di mata Tuhan apabila kita memelihara manusia batiniah kita semakin indah di mata Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, dari hari ke hari manusia batiniah itu harus dipelihara sedemikian rupa sehingga menjadi indah di mata Tuhan. Apa manusia batinia itu? Manusia batinia adalah roh dan jiwa yang menjadi satu, yaitu hidup yang mempunyai perasaan. Ya, jiwa itu mempunyai perasaan, punya perasa, rasa sedih, rasa senang, rasa sukacita, itu jiwa. Namun rohlah yang memberikan hidup. Manusia batinnya ini tidak terlihat, saudara, adanya di dalam, tapi bisa dirasakan. Sedangkan manusia lahiriah adalah bentuk tubuh yang kasat mata, yang bisa dilihat, fana, tidak kekal. Apa yang terlihat oleh kasat mata semua tidak kekal, saudara. Bisa hilang, habis, rusak. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya bilang begini. Kecantikan bagi Tuhan adalah bukan soal lahiriah. Nih, ibu-ibu ya, khususnya. Nggak salah, saudara, membuat saudara cantik, nggak salah. Apalagi, saudara, bisa berjam-jam di depan cermin hanya untuk memoles wajah supaya lebih cantik gitu, ibu-ibu. Ya. Yang punya duit mungkin bisa ngerogoh kocek pergi ke salon, datang ke salon, mau pergi resepsi mungkin saudara pergi dulu ke salon, berjam-jam, dirapikan, rambutnya dirapikan, wajahnya dirapikan. Apakah salah? Enggak salah. Sebagai orang Kristen, Anda harus berpenampilan cantik. Tetapi saya mau bilang, penampilan cantik di luar saja belum cukup di mata Tuhan. Harus dari dalam, inner beauty-nya terlihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa wanita Kristen nggak boleh cantik? Nggak boleh make up, nggak boleh dandan? No. Boleh, nggak ada yang melarang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, saya senang kalau melihat istri saya cantik. Saya senang melihat istri saya berdandan. Senang sekali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, apalagi kalau mau pergi resepsi, mau ke salon dulu, saya anterin. Ayo ke salon, rapikan. Supaya apa? Supaya suaminya melihat istrinya itu senang dan sukacita. Amin, saudara. Nggak ada yang salah dalam hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi jauh lebih indah apabila saudara mempersiapkan, dengar baik-baik, mempersiapkan membuat manusia batinnya jauh lebih indah, jauh lebih cantik dari penampilan lahiriah. Karena apa yang terlihat oleh mata, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan rusak seiring dengan jalannya waktu. Nggak ada yang kekal, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Tubuh ini kasat mata. Tubuh ini panah. Dengar baik-baik. Secara alami saudara, semakin tua usia kita, semakin merosot kekuatan kita. Semakin berkurang kemampuan kita, semakin berkurang kesehatan kita. Seiring dengan jalannya waktu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi tua, renta, dan rusak. Dan pada akhirnya, sekali lagi, tidak ada yang kekal. Dan pada akhirnya siapapun kita, satu kali kelak kita akan meninggalkan dunia ini, mati. Rasul Paulus katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya apa? Kita akan mati, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena kematian tidak pernah memilih-milih. Siapapun kita akan mati. Karena apa? Tubuh kita ini panah. Tubuh kita ini nggak kekal. Yang kekal adalah roh batinnya itu. Olehnya saudara berpenampilan cantik nggak masalah, nggak ada yang melarang, ya. Makanya ibu-ibu berpenampilanlah secantik mungkin di hadapan suamimu. Jangan pada saat hanya mau resepsi, jangan hanya pada saat keluar ruangan dandan, make up berjam-jam, saudara. Ya, kalau perlu ngeluarin uang, bayar ke salon. Yang punya duit nggak masalah merubah alis, merubah mata, kelopak mata, merubah hidung, merubah janggut. Dengan kata lain semua dirubah. Bahkan sampai ada yang mengeluarkan dana miliaran rupiah hanya untuk merubah kecantikan saudara. Nggak usah heran, saudara, bukan hanya kaum Hawa saja, tapi kaum Adam pun sekarang mulai ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Ada yang sulam alis, sulam bibir. Kalau baju disulam bagus, saudara. Nah, bibir disulam laki-laki aneh. Saya mau bilang begini kepada saudara, seberapa cantiknya pun saudara, kalau saudara sudah tua renta tetap kembali. Kemampuan kekuatan saudara, tubuh ini merosot. Dan akhirnya mati, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat kita mati, Tuhan tidak bertanya dan Tuhan tidak melihat seberapa cantiknya engkau. Ya. Ada yang lebih cantik dari Anda di surga karena malaikat Tuhan tuh cantik-cantik. Ya. Kalau orang sono bilang itu ada bidadari. Makanya kecantikan di mata Tuhan itu, saudara, no. Tuhan hanya membutuhkan kecantikan batiniamu dirapikan. Satu kali kelak tubuh kita ini habis hancur, saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun rata-rata manusia itu semasa hidupnya lupa untuk merawat manusia batiniahnya. Yang dia rawat hanya manusia lahiriah. Jangan mengepang-epang rambut, dikatakan. Jangan memakai emas yang berlebihan. Waduh, saudara mau ke gereja aja itu udah kayak toko emas berjalan, saudara. Ya, ingat, saudara. Kejahatan dimulai adanya kesempatan. Halo, anak Tuhan, ya, yang mulai rembel-rembel tuh, yang pakai cincinnya begini-begini, saudara, hati-hati, mengundang kejahatan. Lupa memperindah manusia batinnya, saudara. Yang saudara urusi hanya manusia lahiriah. Ingat, waktu berjalan. Sudahkah manusia batiniahmu dipercantik, diperindah di hadapan Tuhan?
Jangan hanya wajah, penampilan yang saudara rawat. Ya, suntik kolagen, makan vitamin ini, vitamin itu, supaya kelihatan muda, semakin cantik. Gak masalah, saudara, boleh. Tetapi jauh lebih boleh, jauh lebih baik kalau saudara mulai memperbaiki manusia batinnya saudara, supaya indah di mata Tuhan. Kalau manusia lahiriah saja saudara sedemikian rupa, saudara rawat sedemikian rupa, mengeluarkan uang sedemikian rupa, tapi saudara lupa untuk merawat manusia batiniah. Saya kasih tahu saudara, kalau tubuh saudara saja, tubuh lahiriah ini, manusia lahiriah ini saudara rawat sedemikian rupa, kalau saudara nggak rawat, kelihatannya kusam, kelihatannya kumal, kelihatannya buluk, kelihatannya jelek, kelihatannya tidak segar. Apalagi manusia batiniah. Kalau saudara tidak rawat manusia batiniah, dia akan menjadi rusak. Rusak, saudara. Kalau sudah rusak, saudara yang kasih dalam Tuhan, biaya lebih besar untuk memperindahannya. Kenapa? Perkataannya udah rusak, dimulai dari hati, dari batin, luka batin, sakit hati, gitu saudara. Maaf lahir batin, rusak. Tingkah lakunya rusak, jadi anak Tuhan karena sudah luka batinnya, dia merasa sakit. Mulai diperbaiki. Sebagaimana Anda merawat manusia lahiriah, rawatlah sedemikian rupa manusia batinnya saudara. Rasul Paulus bilang begini saudara, 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, tubuh ini saudara, ya, tubuh ini semakin merosot, nggak ada tubuh yang kekal, nggak ada kecantikan yang kekal, nggak ada kekuatan yang kekal, dari hari ke hari itu semakin merosot. Saya bayangkan, ya, 30 tahun yang lalu saya masih gagah, masih hebat, masih kuat, gitu saudara. Penampilan masih oke. Memasuki sekarang 35 tahun kemudian, rasanya ada yang kurang. Ya, kemampuan saya ada kurang, kekuatan saya kurang, daya pikir saya tidak seingat dulu. Apa-apa harus dicatat, nih hormat dicatat sekarang sudah berkurang, merosot gitu, ya. Manusia lahiriah ini merosot, saudara. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Aku tidak tawar hati, karena dia tahu, saudara, semuanya akan berlalu. Waktu Rasul Paulus melayani mengabarkan Injil, dia tahu satu kali kelak kemampuannya akan merosot. Waktu dia di penjara pun kemampuannya merosot. Tetapi dikatakan begini, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Itulah pentingnya kehidupan anak-anak Tuhan, supaya dia kuat, dia tangguh, bahkan dikenal oleh Bapa. Batinnya ini harus dipelihara, dari hari ke hari diperbaharui. Amin, saudara. Kalau saudara tidak rawat, tidak diperbaharui, yang ada adalah sakit hati, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah bersungut-sungut.
Tetapi orang yang hidup bersama dengan Bapa, dari hari ke hari, batinia saudara diperbaharui. Amin. Haleluya. Ya, Rasul Paulus demikian berkata, saudara. Kenapa? Dia mengutamakan dan jauh lebih mengutamakan manusia batinia daripada manusia lahiriah. Karena dia tahu dari hari ke hari manusia lahirianya akan merosot dan kemampuannya tidak bisa lagi. Ia bisa menjangkau beberapa daerah, beberapa pulau di Asia. Dia tidak bisa menjangkau, saudara. Tetapi dia tahu semakin dia tua, dia diperbaharui manusia batiniahnya. Untuk saudara tangguh hidup bersama dengan Tuhan, mengabarkan Injil kebenaran ini, dan masuk finish dalam kerajaan surga, manusia batinia saudara yang diperbaiki, bukan rupa saudara. Ya, yang seringin ke salon, sekarang kurangin ke salon. Perbaiki hatimu, perbaiki batinmu. Ya, pertanyaan, gimana dong Om memperbaharui rumah batinian saya? Gimana dong Om mempercantik manusia batinia saya? Saudara, lah gampang banget. Pertanyaan saya, kalau saudara mau cantik secara lahiriah kemana? Saudara beli alat-alat kosmetik yang canggih-canggih, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Bedak yang anti luntur. Lipstick yang paten. Ya. Paling enggak saudara merogoh kantong nih dompet saudara pergi ke salon. Dulu ada yang namanya bonding, rebonding, kerikil-kerikil gitu ya saudara. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Pergi kemana? Pergi ke salon. Sama saudara. Untuk mempercantik manusia batinia kita harus pergi ke salon. Ke salonnya bukan salon duniawi yang mempercantik manusia lahiriah, bukan. Tapi salonnya adalah salon surgawi yang pemiliknya adalah Bapa di surga. Apa itu saudara? Datang ke rumah Tuhan. Janganlah hendaknya kamu meninggalkan ibadahmu. Datang beribadah. Aku bersuka cita ketika orang mengatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Datang ke salonnya Tuhan, diperbaharui, dengar kebenaran firman Tuhan. Saudara intip dengan Bapa, karib dengan Bapa, dia yang punya salon kerajaan surga. Diperbaharui batinmu, berdialog, berbicara dengan pemilik salon itu. Ya, kalau saudara udah akrab sama hair dryernya, pemotong rambutnya itu, hairdo apa segala macam, pokoknya itulah akrab ngobrol. Mas, Jeng, potong rambut yang bagus kayak apa cocok buat saya? Nih, wajah saya kayak gini, cocoknya gimana make upnya? Ngobrol akrab. Oh, dia jawab, ini rambutnya harus begini ditatanya, ini keritingnya harus begini caranya, wajahnya harus dipoles begini, sifat alisnya begini, lipstiknya begini. Wah, segala macam. Kenapa? Karena saudara akrab. Untuk mempercantik manusia batinia, akrablah dengan Bapa. Berbicaralah dengan Bapa. Baca kebenaran firman Tuhan. Dibentuk, diajar, saudara akrab dengan Bapa. Sinar wajah saudara berubah. Kenapa? Karena kecantikan lahiriah sementara, tapi kecantikan batinia, inner beauty saudara keluar, terpancar. Orang lain akan melihat, yang begini belum pernah gue lihat. Kalau jadi orang Kristen kayak gitu saudara, yang begini belum pernah saya lihat nih. Buset, cakep banget. Bukan cakep karena wajah saudara, tapi cakep karena saudara punya etika kerajaan surga. Cantik wajah saudara, perkataan saudara, tindakan saudara, karena sinar kemuliaan Allah ada pada saudara. Kenapa? Manusia batinnya saudara diperbaharui.
Yang tadinya kata-katanya jelek, yang tadinya tingkah lakunya jelek, yang tadinya perbuatan kehidupannya jelek, diubah masuk salon kerajaan surga. Yang biasanya kesenggol ojek marah, sekarang tersenyum. Puji Tuhan, Mas nggak apa-apa. Yang biasanya keluar sumpah serapah sama anak, istri, suami, bahkan sama mertua, sekarang bukan sumpah serapah lagi, bukan sungut-sungut lagi yang keluar. Puji Tuhan suamiku, puji Tuhan istriku, puji Tuhan Pak, puji Tuhan Ma, puji Tuhan anakku. Itu kata-kata cantik untuk anak-anak Tuhan yang keluar dari salon. Amin, saudara. Pastikan pada saat saudara pulang ke rumah Bapa, Tuhan tidak pernah menilai kecantikan rupamu, tapi Tuhan menilai kecantikan batiniahmu. Dijadikan saudara orang-orang berharga di mata Dia. Diberikan tempat yang nyaman, diberikan tempat yang indah. Ya, saudara. Saya baca ayatnya begini, saudara ya, ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang tidak binasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang berharga apa? Manusia batiniah. Karena saudara dipercantik, perkataannya lemah lembut, perbuatannya menjadi berkat. Dan itu yang berharga di mata Tuhan. Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku dan engkau milik kepunyaanku. Olehnya bangun hubungan karib kepada Bapa. Masuk dalam salon kerajaan Allah. Dibentuknya saudara, diubahnya saudara, diperbaikinya rumah batinnya saudara. Manusia batinnya saudara, dijadikannya batinnya saudara berharga di mata Tuhan. Dan pastikan itu semua, saudara, orang-orang diperlukan Tuhan. Dengar baik-baik, waktu terus berjalan. Kemampuan kekuatan tubuh kita semakin merosot. Selama kita hidup di dunia ini, jangan lupa untuk selalu dekat dengan Tuhan. Agar manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari. Karena apa? Karena yang nantinya menghadap Tuhan ketika kita meninggal adalah manusia batiniah, bukan manusia lahiriah. Karena manusia lahiriah yang sifatnya tidak kekal, dikuburkan, rusak, habis. Tapi manusia batiniah ada manusia yang kekal, yang masuk dalam kerajaan surga. Olehnya selaku anak-anak Tuhan, kita harus hidup bersama dengan Bapa dan dipimpin oleh Roh Allah. Agar kita menjadi anak-anak Allah yang selalu diperbaharui manusia batiniah kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Siap diperbaharui. Dengar baik-baik. Apa yang terlihat secara kasat mata itu tidak kekal, saudara. Semua panah. Tubuh kita kasat mata terlihat. Secantik apapun saudara, Tuhan tidak pernah bertanya, berapa banyak lu habisin duit buat kecantikan lu. Tapi Tuhan akan melihat seberapa cantiknya manusia batiniahmu. Karena itu yang akan memiliki kerajaan surga. Persiapkan semua saudara, coba yang kasih dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Perbarui dari hari ke hari rumah manusia batiniah saudara. Supaya saudara layak dan menerima sorga mulia. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Pastikan pagi hari ini adalah orang-orang yang diperbaharui. Satu hal yang pasti, Tuhan memberkati. Kita berdoa saudara. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih.
Hamba boleh berhenti berbicara, namun kuasa kasih-Mu yang ajaib tetap menyertai jemaat-Mu, memperbaharui, mempercantik, memperindah manusia batiniahnya. Secara lahiriah mereka perlu diperbaiki, namun jauh lebih baik Tuhan, manusia batiniahnya diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan tinggalkan tempat ini. Dan pastikan Tuhan menyertai saudara saat ini. Tuhan memberkati saudara. Ya, ingat tadi saudara katakan, saudara, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilisasi. Tetap hidup di dalam Tuhan. Ya, kita berdoa, kita akan pulang. Mari kita bangkit bersama-sama. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah tempat usahamu, diberkatilah tempat pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha menjemput kita semua para salehnya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Salam Mazmur ya. Maju terus. Yes, yes, yes.